Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam budi luhur. Perkenalkan, nama saya Viera Decia Hilena, NIM 18325000902. Dosen pengampu Dr. Muhammad Mabrur Taufik, SAG, SEMM, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Budi Luhur, mata kuliah Manajemen Strategi. Pada video kali ini saya akan membahas materi pada pertemuan ke-7 mengenai formula strategi. Formula strategi atau perumusan strategi formulation adalah tugas memilih strategi yang mendukung terciptanya keunggulan kompetitif. Ini adalah bagian dari proses manajemen strategis yang menyangkut pilihan strategis dalam hal di mana dan bagaimana berkompetisi. Adapun tujuan formula strategi, yang pertama, menjelaskan definisi sukses dalam dunia bisnis. Kedua, menerangkan hakikat strategi, terutama bagaimana memformulasikan strategi dan memilih strategi dari berbagai macam perspektif. Ketiga, menguraikan safari strategi yang menjelaskan strategi dari perspektif 10 mazhab sejarah pemikiran strategi berdasarkan perspektif formasi strategi dan analoginya di Taman Safari. Biasanya, formulasi strategi terjadi pada 3 tingkat yang berbeda dari suatu organisasi, yaitu tingkat perusahaan, di mana formulasi strategi didasarkan pada tujuan dan strategi untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan. Tingkat bisnis ini dikenal sebagai perumusan strategi persaingan dan berhubungan dengan perumusan strategi dalam kaitannya dengan setiap area di mana organisasi terlibat. Tingkat fungsional, yakni perumusan strategi yang terkait langsung untuk memastikan bahwa strategi tingkat perusahaan atau tingkat bisnis dapat dicapai melalui serangkaian aktivitas-aktivitas fungsional saat ini. Adapun tahapan formulasi strategi, formulasi merupakan bentuk penyederhanaan situasi nyata menjadi sebuah bentuk matematis. Formulasi sendiri memiliki 5 tahap implementasi antara lain sebagai berikut. Tahap pertama, pengumpulan dan analisis keterangan strategis, merupakan tugas para eksekutif organisasi untuk bisa menilai kecenderungan yang terjadi pada saat ini dan yang akan datang, baik itu dari segi eksternal, berupa pasar, persaingan, regulasi, teknologi, dan keadaan ekonomi, maupun dari segi internal, nilai organisasi, hasil produk dan pasar, unggulan, dan kemampuan, serta kebijakan strategi yang lalu. Tahap kedua, formulasi strategi. Dalam hal ini adalah memeriksa beberapa masa depan alternatif dan menyeleksinya serta menciptakan profil ataupun visi strategi yang berfokus. Kekuatan formulasi sangat bergantung pada kekuatan proses yang dilalui ataupun yang dialami sendiri oleh tim dalam membuat keputusan. Tahap ketiga, perencanaan proyek induk strategis. Dengan mempergunakan metode manajemen proyek yang canggih dan benar di mana rencana disusun, dijelaskan, diprioritaskan, diberi tahapan, dijadwalkan, disumberdayakan, diimplementasikan, dan dipantau atau diawasi, maka proyek-proyek tersebut bisa dioptimalkan dalam suatu portofolio. Tahap keempat, implementasi strategi. Tahap ini merupakan tahap pelaksanaan implementasi yang mana kualitas suatu proyek sangat diperhatikan. Untuk itu, diperlukan suatu sistem komunikasi yang handal, cepat, akurat, yang dimulai dari tingkat rendah lower management hingga ke tingkat yang paling tinggi, top management. Tahap kelima, pemantauan, peninjauan, dan pembaharuan strategi. Pada tahap ini, diperlukan indikator internal, kemajuan pada bidang tujuan,
dan langkah-langkah strategis, kemajuan proyek ataupun indikator eksternalnya, validitas asumsi dasar yang menjadi penciptaan visi, umpan balik feedback dari berbagai sumber kegiatan baik itu untuk jangka pendek, menengah, maupun untuk jangka panjang harus dioptimalkan syarat terus-menerus. Adapun pilihan strategis, kriteria yang paling penting adalah kemampuan strategi yang diusulkan dalam menangani faktor-faktor strategi spesifik yang dikembangkan sebelumnya melalui analisis SWOT. Pertimbangan penting lainnya dalam memilih suatu strategi adalah kemampuan setiap alternatif strategi untuk memenuhi tujuan dengan sumber daya terkecil dan efek samping paling sedikit. Dua hal yang berkaitan dengan pemilihan strategi. Yang pertama, menyusun skenario perusahaan. Penyusunan skenario perusahaan dapat dilakukan melalui beberapa tahap sebagai berikut. Pertama, gunakan skenario industri untuk mengembangkan serangkaian asumsi tentang lingkungan tugas. Kedua, kembangkan ukuran umum atas laporan keuangan perusahaan atau unit bisnis pada tahun-tahun sebelumnya untuk membuat proyeksi atas laporan keuangan pro forma. Ketiga, susun pro forma laporan keuangan secara rinci untuk setiap alternatif strategis. Hasil dari penyusunan skenario harus mengantisipasi laba bersih, arus kas, dan modal kerja bersih untuk ketiga kemungkinan optimis, 0, pesimis P, sangat mungkin ML. Suatu strategi dapat dilanjutkan jika strategi tersebut dapat memberikan pengaruh yang positif terhadap laporan keuangan selama lebih dari 5 tahun ke depan. Yang kedua, proses penetapan pilihan strategis. Pilihan strategis adalah evaluasi terhadap berbagai alternatif strategi dan pemilihan alternatif strategi yang terbaik. Berdasarkan alternatif strategi yang dihasilkan, setiap alternatif harus dievaluasi untuk membuat atau melihat kemampuannya memenuhi keempat kriteria sebagai berikut. Pertama, mutual exclusivity. Pelaksanaan suatu alternatif strategi terlepas dari atau tidak ada hubungan dengan pelaksanaan alternatif strategi yang lainnya. Kedua, sukses. Strategi tersebut harus layak dan memiliki peluang yang baik untuk berhasil. Ketiga, completeness. Strategi tersebut harus memperhitungkan semua faktor-faktor strategis. Yang keempat, internal konsistensi. Strategi tersebut harus masuk akal dan tidak bertentangan dengan tujuan, kebijakan, dan strategi yang saat ini sedang dijalankan. Kelima, mengembangkan kebijakan. Pemilihan terhadap alternatif strategi yang terbaik bukan merupakan akhir dari formulasi atau perumusan strategi. Selanjutnya, organisasi harus mengembangkan kebijakan. Kebijakan didefinisikan sebagai pandangan umum mengenai implementasi strategi. Kebijakan juga dapat membatasi pilihan strategi di masa yang akan datang sehingga perubahan strategi harus diikuti dengan perubahan kebijakan. Keunggulan khusus yaitu ada 4. Pertama, diambil dari karakteristik yang tidak memiliki perusahaan lain. Kedua, harus memiliki faktor keberlanjutan sustainability dan kesesuaian appropriability. Ketiga, berkelanjutan apabila dapat bertahan dalam waktu yang lama. Keempat, kesesuaian apabila secara eksklusif mampu memberikan manfaat bagi perusahaan yang mempunyai keunggulan tersebut. Sukses bagi perusahaan mempunyai karakteristik perusahaan itu sendiri, yaitu pemberian pelayanan berkualitas tinggi dari perusahaan, inovatif dalam respon secara cepat keinginan konsumen, memiliki visi jangka panjang, kesehatan finansial,
dan keberhasilan yang membuat perusahaan lain untuk menirunya. Keunggulan khusus. Terdapat 3 faktor dalam kinerja perusahaan yang sukses. Yang pertama ada inovasi, kedua arsitektur atau desain, dan yang ketiga reputasi. Formulasi strategi, isu, atau disebut dengan sukses, merupakan lingkup strategi korporat berupa pilihan bisnis, pasar, dan aktivitas perusahaan. Strategi bersaing yaitu posisi perusahaan relatif dibandingkan para pesaingnya dalam pasar yang dipilih. Ada mazhab yang dilihat dari formasi strategi, antara lain desain, formasi strategi sebagai proses penggambaran atau konseptual, perencanaan, formula strategi sebagai proses formal, positioning, formulasi strategi sebagai proses analitikal, kewirausahaan, formulasi strategi sebagai proses pencarian ide atau visioner, kognitif, formulasi strategi sebagai proses mental, pembelajaran, formulasi strategi sebagai proses pemunculan emergent, kekuatan, formulasi strategi sebagai proses negosiasi budaya, formulasi strategi sebagai proses kolektif, lingkungan, formulasi strategi sebagai proses reaktif, konfigurasi, formulasi strategi sebagai proses transformasi. Dalam formulasi strategi terdapat penggolongan mazhab yang dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama melalui pendekatan preskriptif, yaitu mencakup mazhab desain, mazhab perencanaan, dan mazhab positioning. Yang kedua, pendekatan deskriptif mencakup mazhab kewirausahaan, mazhab kognitif, mazhab pembelajaran, mazhab kekuatan, mazhab budaya, dan mazhab lingkungan. Yang ketiga, mazhab konfigurasi. Terdapat mazhab ini berusaha mencari penyatuan, mengelompokkan berbagai elemen dari strategi, yaitu proses pembuatan strategi, isi dari strategi, struktur organisasi, dan isinya ke dalam tahap khusus. Terakhir, menjelaskan proses sebagai sebuah transformasi. Adapun ada beberapa langkah yang dilakukan perusahaan dalam mengedepankan formulasi strategi. Yang pertama, identifikasi lingkungan yang akan dimasuki oleh perusahaan pada masa depan. Tentukan misi perusahaan untuk mencapai visi yang dicita-citakan dalam lingkungan tersebut. Kedua, lakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengukur kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi perusahaan dalam menjalani misi dan meraih keunggulan bersaing, competitive advantage. Yang ketiga, rumusan faktor-faktor penting ukuran keberhasilan, key success faktor sesuai dengan perubahan lingkungan yang dihadapi. Menurut Morton tahun 1996, halaman 1722 mengatakan bahwa ada keterikatan yang saling menunjang antara struktur organisasi dan budaya perusahaan, teknologi, peran individu, serta struktur organisasi dan proses manajemen yang dipengaruhi oleh lingkungan sosial, ekonomis eksternal, dan lingkungan teknologi eksternal dalam metodologi pembetulan strategi formulasi.
Sekian materi yang akan saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur.